Selama abad ke-19 dan abad ke-20, penyakit kolera ini menyebar secara global, yang mana hal ini disebut sebagai pandemi kolera. Nah, pandemi pertama ini dimulai pada tahun 1817, dan pandemi berikutnya dimulai pada tahun 1829, 1852, 1863, 1881, 1889, 1961, dan yang terakhir masih berlangsung hingga saat ini. Nah, pandemi ini sebagian besar terjadi di Asia, Afrika, Eropa, dan juga Amerika. Untuk di Indonesia sendiri, pandemi ketujuh ini muncul di Kepulauan Sulawesi dan menyebar ke sebagian besar Asia pada tahun 1960-an dan mempengaruhi Afrika, beberapa negara bekas Uni Soviet, Timur Tengah, dan Eropa Selatan pada tahun 1970-an. Untuk di awal tahun 1990-an terjadi wabah besar di beberapa negara di Amerika Selatan dan Tengah. Menurut data epidemiologi global, kolera ini lebih sering ditemukan di negara-negara berkembang. Insiden penyakit ini di negara industrial telah menurun karena memang sudah adanya sistem sanitasi dan pengolahan air bersih yang baik. Berdasarkan data WHO, terdapat 1,2 juta kasus kolera pada tahun 2017 dengan angka fatalitas sebesar 5.654 di seluruh dunia. Sekitar 84% kasus kolera global dan 41% kematian akibat kolera di seluruh dunia dilaporkan di Yemen. Untuk di Indonesia sendiri, kejadian luar biasa kolera yang pernah dilaporkan tercatat terjadi pada bulan April sampai Agustus tahun 2008 di Kabupaten Paniai dan Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, yang mana kejadian ini memakan korban sampai 105 jiwa. Morfologi Vibrio cholera. Jadi, Vibrio cholera merupakan salah satu jenis bakteri gram negatif yang dapat dilakukan identifikasi dengan mudah menggunakan pewarnaan gram. Vibrio cholera akan tampak berwarna merah setelah dilakukan pewarnaan gram. Berbicara mengenai bentuknya, Vibrio cholera memiliki bentuk basil yang melengkung sehingga terlihat seperti bentuk koma, yang sering disebut dengan istilah koma bacillus. Untuk ukurannya sendiri, Vibrio cholera memiliki ukuran yang relatif kecil, yaitu diameternya yang hanya mencapai 0,5 mikrometer, sedangkan untuk panjangnya hanya mencapai 2-4 mikrometer saja. Vibrio cholera merupakan golongan bakteri non-spore forming dan dia memiliki flagel tunggal yang ada di salah satu sisi tubuhnya sehingga terlihat seperti ekor. Flagel ini sering disebut dengan istilah monotrik dan digunakan Vibrio cholera untuk berpindah ke saluran pencernaan inang dan menginfeksi inangnya. Vibrio cholera merupakan golongan bakteri fakultatif anaerob sehingga dia bisa hidup di lingkungan dengan oksigen maupun tanpa oksigen. Nah, hal yang menarik dari Vibrio cholera ini adalah ketika dilakukan inkubasi yang lebih lama, bentuknya ini bisa berubah menjadi basil yang lurus, seperti bentuk dari bakteri-bakteri enterik gram negatif yang lain. Untuk kulturnya sendiri, Vibrio cholera tumbuh dengan baik pada agar thiosulfat citrat bile sucrose. Dalam kulturnya, Vibrio cholera membentuk koloni berbentuk bulat, cembung, licin halus, serta tampak opak dan genelar apabila terpapar oleh cahaya. Vibrio cholera tumbuh pada suhu kurang lebih 37 derajat Celcius. Pada koloninya, Vibrio cholera membentuk koloni berwarna kuning dengan diameter 2-3 mm dan dikelilingi oleh daerah difus yang akan terlihat jelas apabila dengan agar yang berwarna dasar hijau gelap. Vibrio cholera bersifat oksidasi positif yang membedakannya dengan bakteri enterik gram negatif lainnya. Vibrio cholera juga tumbuh pada pH yang tinggi, yaitu pada kisaran 8,5 sampai 9,5, dan dapat mati dengan cepat apabila terpapar dalam kondisi yang asam.
Bakteri Vibrio cholerae merupakan bakteri gram negatif yang memiliki komponen permukaan utama yaitu lipopolisakarida. Lipopolisakarida adalah komponen integral utama dari membran luar dan secara kimiawi terdiri dari lipid A, inti oligosakarida, dan juga rantai O polisakarida yang biasa disebut dengan O antigen atau somatic lipopolisakarida. O antigen sendiri cenderung memiliki struktur yang sangat bervariasi antara jenis bakteri dan bahkan dalam strain yang sama dari bakteri tersebut. Karena variasi struktural O antigen yang unik, bakteri gram negatif dapat dibedakan menjadi beberapa serogrup. Serogrup O antigen dari bakteri Vibrio cholerae sendiri terdiri atas kurang lebih 200 serogrup. Meskipun terdapat berbagai serogrup O antigen pada bakteri ini di lingkungan, hanya serogrup O1 dan O139 yang telah terbukti dapat menyebabkan penyakit kolera pada manusia. Karena serogrup O1 dan O139 ini dapat mengeluarkan toksin yang dapat menyebabkan penyakit kolera yang disebut kolera toksin atau CTX. Patogenesis pada bakteri Vibrio cholera ada dua tahap. Tahap pertama, bakteri akan melakukan pelekatan sel inang. Pada pelekatan awal diperankan oleh pili dan sifat pelekatannya adalah anchoring. Setelah itu dilanjutkan dengan pelekatan melalui outer membran sel, yang pelekatannya bersifat docking. Dalam patogenitas, gen-gen yang berperan adalah gen TOXR, di mana gen tersebut merupakan gen regulator global pada Vibrio sp. Pengontrol regulator ekspresi gen. Patogenesis kolera ini berkembang di benua Asia dan Afrika. Selanjutnya, Vibrio cholera mempunyai susunan antigen kompleks. Di kolon akan bakteri Vibrio cholera tentunya menginvasi sel epitel mukosa usus. Epitel usus memiliki beberapa lapisan sistem pertahanan yang berfungsi sebagai penghalang mikroba. Lapisan tersebut terdiri dari 4 komponen utama, yaitu mikroba komensal, integrity epithelium, rapid epithelial turnover, dan mukosal. Perlu digarisbawahi, Vibrio cholera ini tidak menginvasi secara langsung, namun Vibrio cholera menghasilkan suatu toksin yang disebut dengan enterotoksin. Enterotoksin dari Vibrio cholera tentunya terdiri dari 2 subunit, yaitu subunit A dan subunit B. Subunit A ini nantinya fungsinya ialah untuk mengaktifasi adanya adenylate cyclase, sedangkan subunit B adalah subunit yang nantinya akan berikatan dengan reseptor dari Vibrio cholera, yaitu GM1 gangliosid. Untuk mekanisme aksi dari toksin kolera, kita ketahui tadi sudah ada 2 subunit dari komponen toksin kolera, yaitu subunit B dan subunit A. Subunit B ini berfungsi untuk berikatan dengan reseptor GM1 gangliosid sehingga subunit A bisa masuk ke dalam sel. Subunit A yang masuk ke dalam sel akan meningkatkan adenylate cyclase yang kemudian meningkatkan jalur CAMP. Peningkatan jalur CAMP ini akan meningkatkan sekresi dari natrium, air, klorin, kalium, dan bikarbonat. Tentunya masuk ke dalam usus sehingga menyebabkan diare. Diare yang disebabkan oleh toksin kolera ini bersifat diare sekretorik.
Kolera adalah penyakit diare sekretorik akut yang disebabkan oleh bakteri Vibrio cholera. Diperkirakan menyebabkan lebih dari 4 juta kasus per tahunnya di seluruh dunia. Kehilangan cairan volume tinggi dengan gangguan elektrolit yang dapat berkembang menjadi shock hipovolemik dan akhirnya kematian menjadikan penyakit pencernaan ini. Penyakit diare yang berpotensi fatal ini menghasilkan volume besar dari tinja berair, menyebabkan dehidrasi cepat yang dapat berkembang menjadi shock hipovolemik dan asidosis metabolik. Rasio case fatality hingga 50% pada kelompok rentan selama wabah, tetapi bisa di bawah 1% jika dirawat dengan benar. Saat ini, kolera ditemukan di wilayah dunia dengan kondisi higienis yang tidak memuaskan dan juga di wilayah dengan bencana alam atau krisis kemanusiaan. Perkembangan terapi rehidrasi oral, pengobatan antibiotik, dan juga vaksin oral yang baru telah menyebabkan peningkatan kelangsungan hidup dan prognosis yang sangat baik dengan pengobatan yang tepat. Isolasi dan identifikasi Vibrio cholera grup O1 atau O139 dengan kultur spesimen tinja tetap menjadi standar emas atau gold standar untuk diagnosis laboratorium dari kolera. Media carrier sangat ideal untuk transportasi, sementara thiosulfate citrate bile salts agar atau TCBS sangat ideal untuk isolasi dan identifikasi. Alat tes cepat yang tersedia secara komersil berguna dalam kasus epidemi, namun tidak menghasilkan isolat untuk pengujian keratan antimikroba dan subtipe, maka tidak dapat digunakan untuk diagnosis rutin. Untuk tes diagnosis sendiri, terdapat 3 komponen. Pertama, spesimen. Spesimen yang digunakan berupa sampel dari bagian bermukus dari feses penderita. Untuk hapusan, secara mikroskopis, sampel dari feses akan sulit terlihat Vibrio choleranya. Namun, apabila menggunakan mikroskop dark field, akan terlihat Vibrio cholera yang motil pada penderita. Untuk tes tambahan, organisme Vibrio cholera diidentifikasi lebih lanjut dengan tes aglutinasi slide menggunakan antisera anti-O group 1 atau antisera anti-O group 139 dan dengan pola reaksi biokimia. Baik drug of choice atau terapi yang bisa diberikan kepada pasien dengan Vibrio cholera adalah pemberian antibiotik. Beberapa antibiotik yang biasa diberikan kepada pasien kolera antara lain doxycycline, tetracycline, azithromycin, erythromycin, dan ampicillin. Selain antibiotik yang telah saya sebutkan tadi, ada pemberian satu vaksin yang bisa diberikan pada orang dengan rentang usia 2-64 tahun sebelum mereka bepergian ke tempat dengan wabah kolera. Adapun vaksin tersebut adalah vaksin Vaxzora. Jadi kolera itu bisa ditransmisikan melalui air atau makanan yang terkontaminasi oleh tinja. Beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya wabah kolera yakni pertama, biasakan untuk mencuci tangan baik sebelum atau sesudah makan. Yang kedua, mencuci seluruh peralatan makan yang akan digunakan. Yang ketiga, untuk mencuci, mengupas, dan memasak makanan dengan sampai matang. Yang keempat, jangan buang air besar ataupun air kecil di sungai atau air mengalir yang digunakan oleh masyarakat umum. Yang kelima, usahakan untuk membangun jamban atau WC dengan jarak minimal 30 meter dari sumber air seperti sungai. Yang keenam, yakni menutup makanan yang telah tersaji dengan tudung saji agar tidak dihinggapi lalat. Yang ketujuh, dapat menambahkan klorin pada air yang akan digunakan untuk mandi ataupun dikonsumsi. Yang kedelapan, jangan pernah minum air mentah tanpa dimasak.